Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang analisis implementasi PSAK 202, 216, dan 236 terhadap persediaan aset tetap dan aset tak berwujud PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada pembahasan pertama, saya akan memaparkan hasil analisis implementasi PSAK 202 terhadap persediaan pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Pada bagian pertama, yaitu ada pengukuran persediaan. Berdasarkan PSAK 202 tentang persediaan, pada paragraf 9 dijelaskan yang mana persediaan diukur lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nah, hal ini dicantumkan pada CLK PT Campina yang dapat dilihat sebagai berikut. Lalu, pada paragraf 10, biaya persediaan terdiri dari seluruh pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Nah, hal ini juga sudah diimplementasikan oleh PT Campina yang dapat kita lihat dalam CLK PT Campina sebagai berikut. Lalu, pada paragraf 23 sampai 27, biaya persediaan diukur atau dihitung menggunakan metode identifikasi khusus, MPKP, ataupun perhitungan biaya rata-rata. PT Campina menghitung persediaannya menggunakan metode rata-rata. Nah, hal ini dicantumkan dalam CLK PT Campina sebagai berikut. Bagian yang kedua yaitu pengakuan sebagai beban. Berdasarkan PSAK 202, pada paragraf 34, seluruh kerugian diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan ataupun kerugian tersebut. Nah, hal ini juga dicantumkan dalam CLK PT Campina sebagai berikut. Lalu bagian ketiga yaitu ada pengungkapan. Berdasarkan PSAK 202, laporan keuangan perusahaan mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Nah, PT Campina mengukur persediaannya menggunakan metode rata-rata bergerak. Nah, hal ini dicantumkan dalam CLK PT Campina sebagai berikut. Lalu, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Nah, PT Campina mengklasifikasikan persediaannya ke dalam 3 kategori, yaitu barang jadi, bahan baku, dan bahan dalam proses. Nah, hal ini dicantumkan dalam CLK PT Campina sebagai berikut. Lalu, jumlah tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Berdasarkan penelaahan pada CLK PT Campina, belum ditentukan pengungkapan mengenai hal ini. Selanjutnya, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Berdasarkan CALK PT Campina, tidak diungkapkan secara eksplisit mengenai hal ini. Lalu, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban pada periode sesuai dengan paragraf 34. Nah, sebagaimana yang dinyatakan dalam paragraf 34, setiap penurunan dan kerugian itu diakui sebagai beban. Nah, hal ini juga dicantumkan dalam CALK PT Campina sebagai berikut. Oke, selanjutnya, jumlah dari setiap pembalikan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Nah, berdasarkan CALK PT Campina tidak diungkapkan secara eksplisit mengenai hal ini. Selanjutnya, keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pembalikan penurunan nilai persediaan sesuai dengan paragraf 34. Nah, dalam CALK PT Campina juga tidak diungkapkan secara eksplisit mengenai hal ini. Selanjutnya, jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas. Dalam CALK PT Campina, persediaan diasuransikan dan nilai pertanggungannya diharapkan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atau risiko apapun. Nah, hal ini dicantumkan dalam CALK PT Campina sebagai berikut.
Selanjutnya, pada paragraf 39 menyatakan bahwa beberapa entitas menggunakan format laba rugi berdasarkan sifat beban, sehingga biaya persediaan tidak disajikan secara terpisah. Nah, dalam CAL KPT Campina disajikan rincian beban-beban penjualan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengakuan. Bagaimana yang dicantumkan di dalam PSAK 216 pada paragraf 7, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset tetap jika entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Begitu pula yang dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan PT Campina sebagai berikut. Pada paragraf 18 di PSAK 216 dikatakan bahwa ketika perusahaan menggunakan aset untuk memproduksi barang dan mengakibatkan timbulnya suatu kewajiban seperti membongkar atau merestorasi lokasi, maka biaya tersebut dimasukkan ke dalam biaya persediaan. Namun untuk mencatat dan menghitung kewajiban harus mengikuti aturan PSAK 237. Pada CAL KPT Campina dikatakan bahwa nilai aset hak guna mencakup biaya perolehan, biaya langsung awal, dan estimasi untuk membongkar, memindahkan, atau merestorasi aset sewa ke kondisi semula, sesuai dengan persyaratan kontrak seperti berikut ini. Berdasarkan paragraf 21 pada PSAK 216, ketika perusahaan membangun aset sendiri, biaya yang dicatat harus dihitung sama seperti ketika membangun untuk dijual. Tidak diperbolehkan untuk memasukkan keuntungan antar bagian perusahaan dan tidak diperbolehkan untuk memasukkan pengeluaran yang tidak normal. Biaya bunga pinjaman dapat dimasukkan asal sesuai dengan PSAK 223. Dalam CAL KPT Campina dapat dilihat dari gambar berikut. Berdasarkan PSAK 216 pada paragraf 9 yang mana aset tetap disyaratkan pertimbangan untuk menerapkan kriteria pengakuan yang sesuai dengan keadaan spesifik entitas. Pada catatan atas laporan keuangan PT Campina, aset tetap diklasifikasi dalam pemilikan langsung dan aset dalam proses konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa PT Campina menggunakan pertimbangannya dalam mengklasifikasi dan mengakui aset tetap pada berdasarkan fungsi dan kondisi aktual aset tersebut. Dan berikut merupakan implementasinya pada laporan keuangan PT Campina. Baik, yang selanjutnya adalah pengukuran biaya perolehan. Pada paragraf 22 PSAK 216, biaya perolehan aset tetap adalah harga tunai pada saat pengakuan. Jika terdapat selisih, maka diakui sebagai beban bunga. Dan dalam catatan atas laporan keuangan PT Campina dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya adalah pengukuran saat pengakuan. Berdasarkan PSAK 216 pada paragraf 15, aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Pada catatan atas laporan keuangan PT Campina dinyatakan bahwa aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan, yang dapat dilihat sebagai berikut. Dalam paragraf 23 PSAK 216 dijelaskan bahwa ketika aset diperoleh dengan cara ditukar dengan aset lain, maka aset baru diukur berdasarkan nilai wajar, kecuali jika transaksi tidak memiliki perbedaan nyata dan manfaat ekonomis atau nilai wajar kedua aset tidak dapat diukur secara andal. Dalam catatan atas laporan keuangan PT Campina, hal tersebut dinyatakan sebagai berikut ini. Baik, berlanjut ke depresiasi. Pada gambar berikut ini, perusahaan mengakui beban penyusutan dalam laba rugi dialokasikan ke dua jenis beban operasional, yaitu beban pokok penjualan serta beban umum dan administrasi. Beban pokok sendiri untuk aset yang digunakan secara langsung dalam produksi, sedangkan beban umum dan administrasi untuk aset seperti gedung kantor, komputer, kendaraan dinas, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya sesuai dengan PSAK 216 pada paragraf 47 dijelaskan bahwa beban depresiasi untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain. Selanjutnya adalah pengukuran setelah pengakuan. Sebagaimana yang dicantumkan di dalam PSAK 216 pada paragraf 7, perusahaan harus memilih salah satu dari dua model akuntansi untuk mencatat aset tetap, yaitu model biaya dan model revaluasi. Berdasarkan laporan posisi keuangan PT Campina, berikut ini dapat diklasifikasikan model akuntansi yang digunakan oleh PT Campina. Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan PT Campina tersebut, sesuai dengan PSAK 216 paragraf 29, bahwa setelah diakui sebagai aset tetap, maka aset dicatat sebagai biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai implementasi PSAK 236 tentang aset tidak berwujud pada PT Campina Industri Tbk. Pertama, kami akan membahas mengenai pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud. Sesuai PSAK 19 paragraf 21, pengakuan aset tidak berwujud membutuhkan probabilitas tinggi yang memperoleh manfaat ekonomi masa depan dan pengukuran biaya perolehan yang andal. Kebijakan perusahaan terkait sewa pembiayaan di PT Campina mencerminkan prinsip ini melalui analisis CLK, menunjukkan pengalihan resiko dan manfaat kepemilikan secara substansial. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan.
PSAK 19 paragraf 74 menjelaskan bahwa setelah pengakuan awal aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Laporan keuangan PT Campina menunjukkan hal ini dengan jelas pada lisensi perangkat lunak biaya perolehan sebesar Rp12.773.280.312 dikurangi amortisasi menghasilkan nilai buku neto Rp1.596.660.039 pada akhir tahun 2023. Selanjutnya, pengakuan beban. PSAK 19 paragraf 69 menyatakan bahwa beberapa pengeluaran tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset dan diakui sebagai beban. Contohnya, biaya memulai operasi baru. Kebijakan akuntansi PT Campina terkait sewa operasi di mana perusahaan tidak memperoleh seluruh resiko dan manfaat aset sewaan, mengakibatkan pengakuan pembayaran sewa sebagai beban dengan metode garis lurus. Tidak adanya aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dan dikendalikan secara terpisah menyebabkan pembebanan langsung. PSAK 19 paragraf 69A menekankan pentingnya akses dan pengendalian atas suatu barang. PT Campina menilai apakah memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset, kemampuan untuk mengoperasikan atau mendesain aset sesuai tujuan penggunaan menunjukkan pengendalian atas manfaat ekonomi masa depan, memenuhi syarat pengakuan aset tanpa pengendalian substansial, pengeluaran sewa akan menjadi beban. Selanjutnya, umur manfaat. PSAK 19 paragraf 93 menjelaskan bahwa umur manfaat aset tak berwujud bisa sangat panjang atau tak terbatas, asalkan estimasi dilakukan hati-hati dan realistis. Kebijakan PT Campina menunjukkan prinsip kehati-hatian dengan tetap melakukan estimasi jumlah terpulihkan dan pengujian penurunan nilai untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas atau belum digunakan di setiap akhir periode pelaporannya. Oke, baik, selanjutnya itu adalah aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatasnya. Perusahaan ini menerapkan penyusunan dan amortisasi atas aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud dengan metode garis lurus sesuai dengan ketentuan PSAK 19 paragraf 97 di mana umur manfaat ekonomis diestimasi antara 4 hingga 20 tahun tergantung pada karakteristik aset dan perkembangan teknologi di industri terkait. Nah, metode amortisasi ini mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis yang diperkirakan, dan jika tidak dapat diukur secara andal, maka metode garis lurus menjadi acuan utama. Nah, estimasi umur manfaat ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu berjalan, sehingga biaya amortisasi masa depan bisa mengalami revisi. Jadi nilai tercatat aset pada tanggal 31 Desember tahun 2023 PT Campina Industri Tbk mencapai Rp328 miliar, menunjukkan pentingnya pengelolaan penyusutan yang wajar sesuai dengan standar seperti berikut ini. Oke, baik, selanjutnya itu adalah penghentian dan pelepasan. Sesuai dengan paragraf 112 PSAK 19, aset tidak berwujud dihentikan dengan pengakuannya apabila aset telah dilepas atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomi masa depan yang dapat diharapkan dari pengguna atau entitasnya. Nah, hal ini sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh PT Campina Industri Tbk sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan tahun 2023 dan 2022. Pengelolaan aset tetap berupa freezer dan peralatan lainnya dilakukan melalui scrapping atau penghancuran atas aset yang telah rusak atau tidak digunakan lagi. Nah, tindakan ini mencerminkan situasi ketika suatu aset tidak lagi memberikan manfaat ekonomi sehingga pengakuannya harus dihentikan. Nah, selain itu, pelepasan aset melalui penjualan juga merupakan bentuk penghentian pengakuan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 19. Nah, berikut gambar yang saya lampirkan ini. Dalam kaitannya dengan paragraf 119 PSAK 19, PT Campina Industri menyajikan informasi mengenai aset tidak berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebanyak 12,77 miliar pada tahun 2023 dan 11,17 miliar pada tahun 2022. Nah, penyajian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengelompokan atas aset tidak berwujud yang berdasarkan kesamaan sifat dan penganiayaan dalam kegiatan operasional seperti yang disyaratkan pada PSAK, walaupun tidak secara rinci, eksplisit atau jenis wujudnya. Informasi ini dapat memberikan gambaran yang relevan bagi laporan keuangannya karena mencerminkan klasifikasi dan perlakuan akuntansi yang sesuai terhadap kelompok aset tersebut. Nah, dengan demikian laporan keuangan perusahaan dapat memberikan informasi yang berguna, konsisten, dan dapat dibandingkan dengan pengguna laporan lainnya sehingga dapat terpercaya. Berikut gambar yang saya tampilkan. Oke, baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini, laporan ini membahas secara komprehensif pendapat 3 pernyataan standar
akuntansi keuangan, yaitu adalah PSAK 202, PSAK 216 dan juga PSAK 238. Nah, dalam pelaporan keuangan PT Kampinan Industri Tbk ini, alasan yang dapat dilakukan bertujuan untuk menilai apakah perusahaan telah menyusun laporan sesuai dengan prinsip ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia gitu. Nah, dalam implementasi PSAK 202 tentang persediaan, PT Kampinan juga pemahaman yang baik dalam konsep pengakuan, pengukuran serta penyajian persediaan. Dan persediaan diakui sebagai aset ketika memenuhi syarat seperti adanya potensi manfaat ekonomi di masa depan dan nilai persediaan dapat diukur secara andal di PT Campina. Nah, PT Campina juga telah melakukan pencatatan atas persediaan yang rusak atau usang serta memperhitungkan bahwa perusahaan mampu menjaga relevansi dan keadaan informasi terkait dengan persediaan dalam laporan keuangannya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan PSAK 216 tentang aset tetap, PT Campina telah melaksanakan pengakuan awal, pengukuran serta pengakuan penyusutan serta pengertian pengakuan aset tetap sesuai standar. Dan berikutnya, pada implementasi PSAK 238 tentang aset tidak berwujud, PT Campina juga telah menunjukkan penerapan memadai dalam pengakuan dan amortisasi aset tidak berwujud. Nah, aset-aset tidak berwujud seperti perangkat lunak, lisensi usaha diakui sebagai aset apabila memiliki manfaat ekonomi masa depan dan nilai perolehan dapat diukur secara andal. Selanjutnya itu adalah refleksi. Setelah kami melakukan analisis terhadap laporan keuangan PT Campina, kami menyadari bahwa laporan keuangan tersebut sudah cukup baik dan mengikuti standar akuntansi yang telah berlaku. Nah, informasi yang disajikan terlihat jelas dan bisa memberikan gambaran umum mengenai kondisi keuangan dari PT Campina tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PT Campina memiliki komitmen dan menjaga transparansi dalam akuntabilitas laporan keuangannya dan sebagai perusahaan publik. Namun, kami juga menemukan beberapa hal yang bisa ditingkatkan dari sisi penyajian laporan keuangannya sendiri. Misalnya bagian persediaan, pengumuman tentang penurunan nilai, dan juga penjelasan tentang metode penilaian yang bisa dapat dibuat secara lebih rinci lagi. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting bagi pengguna laporan seperti investor dan analis agar bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan juga akurat. Nah, dari sisi aset tetap, laporan keuangan Campina sudah menyediakan informasi dasar sesuai dengan PSAK 216 gitu. Selanjutnya, secara keseluruhan, laporan keuangan PT Campina sudah cukup baik dan mengikuti ketentuan standar yang berlaku, tapi masih ada ruang untuk perbaikan utama dalam hal pengungkapan. Nah, penyajian lebih lengkap dan transparan akan lebih baik dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat membuat kepercayaan dan dalam pemangku kepentingan. Nah, kami berharap di masa mendatang PT Campina bisa terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya seiring dengan perkembangan standar akuntansi yang terus diperbarui. Terima kasih.